Halo, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 1. Pengantin Pengganti. Selamat mendengarkan. Di sebuah rumah besar, megah dan mewah, tempat Arumi bekerja sebagai seorang pembantu. Roda kehidupan yang selalu berputar membuatnya harus menerima keadaan sekarang. Dia yang dulu hidup dalam gelimang harta harus merasakan nasib buruk saat kedua orang tuanya meninggal dan ayahnya meninggalkan banyak hutang. Rumah yang dahulu dihuni disita bank demi melunasi hutang bejibun. Perusahaan yang dikelola mengalami kebangkrutan dan terpaksa dijual untuk membayar gaji pegawai. Namun, ia harus tetap bersyukur. Sahabat ibunya, Nyonya Aida, mau menerima sebagai pembantu. Demi sesuap nasi, Arumi rela melakukannya. Hidupnya yang manja dan malas-malasan akhirnya terpaksa berhenti kuliah ketika tak mampu lagi untuk membayar. Ia bukan anak pintar yang bisa menggunakan kecerdasan untuk mendapatkan beasiswa. Apa ini, Rafizky? Mengapa jadi begini? Suara menggema Nyonya Aida menghentikan pergerakan yang menyapu lantai di ruang tamu. Sepertinya tengah terjadi keributan di ruang keluarga yang hanya diisi oleh Nyonya Aida dan anak semata wayangnya, Rafizky Aiman Firas. Aku juga tidak tahu, Mah. Faija baru saja mengatakannya kalau dia tidak mau menikah denganku dan memilih membatalkan pernikahan ini. Maka besok tidak akan ada acara pernikahan. Rafizky memijit pelipis yang terasa berdenyut. Ini di luar ekspektasi. Semua terjadi secara tiba-tiba. Satu hari menjelang akad, mempelai wanita mengakui bahwa dia tak pernah mencintai dan tidak ingin menikah dengannya. Rasa cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan sewaktu ta'aruf hanya dijadikan sebuah permainan. Faija Taskia Safeya, yang harusnya menikah dengannya besok, memilih kabur dari rumah dan tak diketahui di mana batang hidungnya. Wanita yang terbiasa hidup mandiri dan sebatang kara itu baru saja mengirimkan pesan lewat WA yang kemudian berhasil meremuk redamkan hati Rafizky. Maaf, aku tidak bisa menikah denganmu. Hari ini aku baru menyadari kalau ternyata tidak ada perasaan cinta kepadamu. Maafkan aku, Rafizky, karena tak bisa merasakannya lebih awal. Selama ini, aku hanya kagum kepadamu. Rasa kagum itu ternyata sangat beda tipis dengan cinta. Sedikit pun aku tidak pernah mencintaimu, dan itu baru aku sadari sekarang. Aku tidak bisa menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Sekali lagi, maafkan aku, Rafizky. Begitulah pesan yang dikirim oleh Faija. Semudah itu dirinya membatalkan pernikahan yang sudah ada di ujung mata dengan alasan tak mencintai. Tidak bisa, bantah Nyonya Aida. Kamu mau keluarga ini menanggung malu? Saat undangan sudah tersebar dan para tamu akan datang, tapi kita harus mengatakan bahwa pernikahannya dibatalkan. Tidak bisa, Rafizky. Mama tidak sanggup menanggung malu ini. Ia berjalan ke arah jendela, menatap hampa yang ada di depan. Tapi harus bagaimana lagi, Mah? Faija kabur, dan kita tidak tahu di mana dia berada. Tidak mungkin kita melanjutkan pernikahan, sedangkan mempelai wanitanya saja tidak ada. Ucap Rafizky, berharap Mama mengerti posisinya sekarang. Pokoknya, besok harus terjadi pernikahan. Mama sudah menemukan orang yang akan menggantikan Faija menjadi istrimu. Ia sudah memikirkan secara matang-matang dan yakin inilah yang terbaik untuk Rafizky. Alis Rafizky mengerut. Maksud Mama apa? Arumi Nasha Rajeta. Dia yang akan kamu nikahi besok. Mama akan bicara kepadanya. Mendadak, Arumi yang tadi asyik menyapu lantai langsung menjatuhkan sapu. Terkejut. Itu yang ia rasakan sekarang. Mendengar suara sapu yang terjatuh membuat Nyonya Aida mencari keberadaan sumber suara tersebut.
Rafizky dan mamanya melihat Arumi yang membeku di tempat. Baguslah kalau kamu sudah mendengarnya. Arumi, kamu mau kan menggantikan Faiza besok dan menikah dengan Rafizky? Mohonnya. Arum menghampiri Arumi dan menggenggam tangan yang bergetar. Jangan kayak gini, Mah. Batalkan saja, apa susahnya sih? Rafizky masih tak terima dengan keputusan Nyonya Aida. Menurutnya, ini sangat tidak mungkin. Kamu enak ngomong kayak gitu, tapi Mama harus menanggung malu sama teman-teman dan para tamu yang hadir. Rafizky mengacak rambut dengan kasar. Hilangkan rasa malu itu, Mah. Jangan egois seperti ini, ucapnya dengan suara yang naik 1 oktav. Apa kamu bilang? Mama egois? Tunjuknya pada diri sendiri dan tertawa hambar. Rafizky, selain karena tidak ingin merasakan malu, Mama juga punya alasan tersendiri. Mama ingin melihatmu menikah dengan wanita yang tepat, dan pilihan Mama jatuh pada Arumi. Sudah dari awal, Mama ingin menjodohkanmu dengan Arumi, tapi kamu mengatakan ingin menikah dengan Faiza. Mama mengalah dan menyetujui pilihanmu. Tapi apa, Rafizky? Dia malah kabur 1 hari menjelang akad. Wanita yang kamu idam-idamkan itu hanya mempermainkan dirimu saja, teriaknya di depan wajah sang anak. Rafizky gusar. Mama sangat keras kepala. Tidak bisakah dia berpikir bahwa bukan hanya ia yang terluka, tapi dirinya jauh lebih terluka dengan kejadian ini. Maaf, Ma, aku tidak bisa, tolaknya dengan suara yang melemah dan ingin pergi menjauh dari hadapan Aida. Ia tak tahan kalau harus dipaksa terus. Bagaimana kalau ini permintaan terakhir Mama? Apa kamu juga akan menolaknya? Cuk. Langkah Rafizky seketika terhenti. Ia terdiam sesaat, mengingat penyakit kanker otak yang diidap Mama. Keinginan terakhir Mama adalah melihatmu menikah dengan Arumi, terangnya. Tanpa diperintah, Rafizky membalikkan tubuh menghadap mata Aida yang sudah berkaca-kaca. Ma, jangan kayak gini, pintanya lembut. Tak tega menyakiti perasaan orang yang telah melahirkan ke dunia ini. Keputusan Mama sudah mutlak. Besok kamu harus menikah dengan Arumi, ucapnya tak terbantahkan. Ia memalingkan wajah dan kembali menatap gadis yang sedari tadi membisu. Arumi, kamu mau kan menikah dengan Rafizky? Bujuknya lagi. Bingung. Perasaan itu yang kini berkelana. Di satu sisi, dia tak mencintai lelaki itu, dan lelaki tersebut juga tak mencintainya. Tapi di sisi lain, Nyonya Aida begitu berjasa dalam hidupnya. Sangat sungkan sekali untuk menolak permintaannya. Bagaimana ini? Arumi harus dihadapkan dengan pilihan yang rumit. Apa perlu saya berlutut di hadapanmu agar kamu mau menyetujuinya? Tak disangka, Nyonya Aida menjatuhkan tubuhnya dan memegang kaki Arumi penuh permohonan. Rafizky, dia menatap marah pada perempuan itu. Apa yang telah dibiuskan pada Mama sampai harus merendahkan diri di hadapan seorang pembantu? Jangan lakukan ini, Nyonya. Berdirilah, pintanya sambil menuntut untuk segera berdiri. Arumi tak pantas diperlakukan seperti ini. Dia hanya pembantu. Hati berdenyut nyeri melihat orang yang lebih tua memohon kepadanya. Saya tidak akan berdiri dan akan terus berlutut seperti ini sebelum kamu mengabulkan permintaan saya. Arumi semakin tercekat. Ia meneguk Seleva dengan susah payah. Ternyata Nyonya Aida begitu menginginkan. Ia menatap sejenak Rafizky yang melayangkan tatapan tajam dan menusuk. Bagaimana dia harus menjalankan bahtera rumah tangga kalau Rafizky sendiri tidak menginginkan ada dalam kehidupannya? Segera pikiran itu dienyahkan. Saat ini yang terpenting adalah membuat wanita separuh baya itu bahagia. Biarkan perjalanan pernikahan akan menjadi hal yang belakangan. Baiklah, saya bersedia menjadi pengantin pengganti untuk Tuan Rafizky. Kalimat yang diucapkan Arumi mendapat tatapan yang berbeda dari 2 orang. Nyonya Aida menatap dengan penuh kebahagiaan. Tetapi lelaki yang akan menjadi suaminya memberikan tatapan ingin membunuh saat ini juga.
Jika ini sudah menjadi takdir yang Allah gariskan kepadaku, maka aku tak bisa menghindar. Ya Allah, jika memang nama Rizky yang tertulis di Lauhul Mahfuz untukku, maka berilah kemudahan agar dia bisa mencintaiku. Berilah aku kesabaran untuk bisa mendapatkan hatinya. Sesungguhnya Engkau Maha membolak-balikkan hati manusia. Doa